Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutlatul Azizah dari Prodi Pendidikan Matematika A1 Angkatan 2022. NIM saya 22510091. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai dasar hukum. Selanjutnya, Pancasila sebagai segala sumber hukum. Sumber hukum menurut Zeffer-Bergen dapat dibagi menjadi sumber hukum materi dan sumber hukum formil. A. Sumber hukum materi merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materi ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi atau pandangan keagamaan, kesusilaan, perkembangan internasional, keadaan geografis. B. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu formal berlaku. Apabila dikaitkan dengan dua jenis sumber hukum di atas, maka Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat material, sedangkan yang bersifat formil seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antar negara, jurisprudensi, dan kebiasaan. Pancasila sebagai sumber hukum material ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila. Setidaknya terdapat 3 kualitas materi Pancasila, yaitu: yang pertama, muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia. Yang kedua, muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Yang ketiga, Pancasila tidak menentukan perintah, larangan, dan sanksi, melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum. Baik, selanjutnya adalah fungsi Pancasila sebagai sumber hukum. Yang pertama, ideologi hukum Indonesia. Yang kedua, asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum Indonesia. Yang ketiga, kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. Yang keempat, sebagai suatu penyataan dan nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia juga dalam hukumnya. Keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum kemudian dipertegas dalam Ketetapan MPR No. 3/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 TAP MPR untuk memuat 3 ayat. Yang pertama, sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang ketiga, sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila, sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pancasila. Menariknya, supremasi Pancasila dalam sistem hukum kembali ditemukan dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 2 UU ini disebut Pancasila merupakan sumber dari sumber hukum negara. UU tersebut kemudian diganti dengan UU No. 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang hal yang serupa. Pada Pasal 2 UU ini tetap menegaskan hal yang sama sebagaimana dalam UU No. 10 Tahun 2004, bahwa Pancasila merupakan segala sumber hukum negara. Dengan demikian, keberadaan Pancasila sebagai kembali menjadi supreme norm dalam sistem hukum negara Indonesia, sehingga Pancasila sebagai suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum maupun dan cita-cita moral bangsa terlegitimasi secara yuridis. Selanjutnya, menerapkan Pancasila sebagai segala sumber hukum. Yang pertama, menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum. Tujuan penting menjadikan Pancasila menjadi suatu aliran hukum tentu bukan untuk melawan aliran-aliran hukum yang masih relevan untuk ditetapkan sebagai hukum positif, tetapi terutama agar negara Indonesia memiliki suatu sistem hukum nasional yang jelas, utuh, dan imparsial,
Yang kedua, menundukkan Pancasila sebagai puncak hierarki peraturan perundang-undangan. Kedudukan Pancasila sebagai puncak hierarki peraturan perundang-undangan bukan bermaksud mengurangi keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara, melainkan sebagai upaya untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan peraturan perundang-undangan. Tata urut peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada Pancasila, selanjutnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, selanjutnya Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, selanjutnya Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Baik, kesimpulan dari materi tersebut, Pancasila menjadi cita hukum yang mendasari setiap hukum di Indonesia. Setiap hukum yang lahir di Indonesia harus berdasar pada Pancasila. Hukum-hukum di Indonesia juga harus ditunjukkan untuk mencapai tujuan-tujuan negara dalam pembentukan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.